Tuhan memakai hari-hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Sebenarnya prosesnya untuk membetulkan, untuk menciptakan. Tapi setelah Tuhan lihat semua sudah selesai, Tuhan berhenti. Dia ingin menikmati. Dan ketika dia ingin menikmati keberhasilannya dalam menciptakan, setan muncul lagi. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih menolong kami untuk mengasihi Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami bersyukur kalau sampai sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan Tuhan. Terutama kami berdoa supaya Engkau memberikan kami makanan firman-Mu, untuk kami boleh dikuatkan melewati masa-masa tersulit dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan berkata, hari kesusahan bagi Yakub, namun bagi kami orang percaya, walaupun di tengah-tengah hari kesusahan, Tuhan masih bersedia mendampingi kami untuk melewati segala sesuatu. Mari tolong Roh Kudus, berikan kami kesempatan untuk dapat menerima firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu untuk dijadikan saluran berkat. Kami berdoa mematahkan segala tipu siasat setan, dan kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Ya, kita patut bersyukur dan berbangga hati karena Kristus masih tetap ada bersama-sama dengan kita sampai sore hari ini. Ya, biarlah pujian, hormat, syukur hanya kepada Kristus, Kepala yang sangat-sangat mengasihi kita sekalian. Ya, tentu kita tetap lapar dan haus akan firman Tuhan, supaya kita dapat dimampukan untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Ya, sebagaimana pujian kita tadi berkata, lebih dalam lagi ku mengasihi-Mu. Ini merupakan kerinduan yang harus tetap tertanam di dalam hati saya dan hati saudara sebagai orang percaya. Dan tentu sore hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan, bahwa puncak penyelesaian rencana Tuhan untuk hidup saudara dan hidup saya semua, saya mau kaitkan dengan kita harus mengejar untuk masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Ya, mengejar untuk masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Dalam Alkitab ada 3 poin penting saudara yang dikaitkan dengan perhentian. Ya. Poin yang pertama, Tuhan sudah membicarakan perhentian itu sejak dalam kitab Kejadian. Ya. Pasal yang kedua, saudara. Ya. Dia sudah berbicara tentang perhentian. Ya. Itu sejak kitab Kejadian. Di Kejadian pasal 2.
Ya, setelah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya, maka di Kejadian pasal 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Jadi sejak kitab Kejadian, Tuhan sudah berbicara tentang perhentian. Ya. Tapi kalau dalam Kejadian, dia berbicara tentang perhentian untuk dirinya. Ya. Ini berbicara perhentian Tuhan. Ya. Dan perhentian Tuhan itu, saudara, dia akan nikmati perhentian itu setelah dia selesai mengerjakan penciptaan terhadap langit dan bumi dan segala isinya. Tidak gampang, saudara, menyelesaikan pekerjaan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Karena apa, saudara? Karena iblis juga berusaha untuk menghalangi karya ciptaan Tuhan itu. Sejak dari awal sekali. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi. Di pasal yang pertama disebut ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langsung muncul persoalan. Kalau di ayat 2 disebut bumi belum berbentuk dan kosong. Tapi dalam terjemahan lain, bumi menjadi kacau balau. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi saudara, ketika Tuhan di awal-awal penciptaan untuk langit dan bumi saja langsung sudah ada pergumulan. Ya, makanya kenapa Tuhan membutuhkan hari perhentian untuk dirinya. Ya. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang cukup rumit, tapi dapat diatasi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Tapi pergumulannya tidak tanggung, saudara. Dalam menciptakan langit dan bumi, dia harus melalui waktu yang namanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, dan 6. Pada puncak karya penciptaannya, dia melihat, wah, sungguh amat baik. Dalam hal-hal lain, Tuhan berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi khusus setelah menjadikan langit dan bumi serta berhasil menjadikan manusia, ada kalimat yang betul-betul perlu saudara perhatikan. Sungguh amat baik. Dalam hal-hal yang lain dia berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tidak ada kata sungguh amat baik.
Berarti Tuhan begini, betapa puasnya Dia menjadikan langit, bumi, serta segala isinya termasuk manusia. Setelah Dia amat-amati, di hari ke-6 itu semua selesai. Dia berkata, sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan selanjutnya? Dia ingin menikmati hasil ciptaannya. Dan Dia juga ingin menikmati persekutuannya dengan manusia. Maka sampai Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Pada masa-masa yang sangat-sangat indah sebelum ada dosa, Tuhan menikmati hasil karyanya yang luar biasa itu. Dan termasuk Dia menikmati hubungannya dengan manusia. Yang sering kali Tuhan datang berkunjung ke Taman Eden. Sampai manusia pun dapat menikmati kehadiran Tuhan di sana. Bahkan manusia dapat membedakan langkah Tuhan Allah pun mereka hafal. Maka sampai Alkitab mencatat ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah, jadi mereka dapat menghafal betapa intimnya persekutuan Tuhan dengan manusia. Sampai gerak Tuhan pun mereka hafal. Dan bukan saja manusia dapat menikmati kehadiran Tuhan, tapi Tuhan pun dapat menikmati persekutuannya dengan manusia. Supaya genaplah Amsal pasal 8 ayat 30 dan selanjutnya. Bahwa Tuhan itu bermain-main coba kita lihat dulu Amsal pasal 8, saudara. Dia menikmati bumi ini. Ya. Dia menikmati persekutuannya dengan anak-anak manusia. Ya. Di dalam ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi sebelum adanya dosa, waduh, betapa Tuhan menikmati persekutuannya dengan anak-anak manusia. Betapa Dia menikmati bumi yang Dia ciptakan itu. Sampai muncul kalimat, aku bermain-main di atas muka buminya. Jadi, setelah Tuhan selesai menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia, oh, Tuhan menikmati sesuatu yang sangat indah. Tapi setan si perusak itu selalu ngejar terus. Anehnya, dia selalu merusak kebahagiaan Tuhan. Dan saat
saat-saat hari yang ketujuh, hari kenikmatan bagi Tuhan, setan menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Kenikmatan Tuhan dalam menikmati persekutuannya dengan manusia dirusak oleh iblis melalui dosa. Sehingga apa? Hari perhentian untuk Tuhan terganggu oleh pekerjaan setan. Maka Tuhan akhirnya melanjutkan pekerjaannya untuk memulihkan manusia yang jatuh dalam dosa ini. Juga dengan perjuangan, dengan waktu-waktu yang cukup panjang. Sebab pemulihan manusia tidak boleh instan. Tidak satu hari. Dia harus persiapkan. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia sebagai Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Dibutuhkan waktu untuk menemukan keturunan dari manusia yang bisa dipakai oleh Tuhan sebagai jalur lahirnya Mesias. Apalagi saudara, generasi setelah Adam jatuh dalam dosa. Anak pertamanya yang bernama Kain gagal total. Tidak bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat. Habel memang bagus. Ibadahnya bagus. Hubungannya dengan Tuhan bagus. Tapi dibunuh oleh Kain. Tuhan harus menunggu terus. Dari generasi lepas generasi. Lahirlah Set. Tuhan menaruh harapan untuk Set. Karena dari keturunan Set, lahir yang bernama Enos. Orang yang pertama kali memanggil nama Tuhan. Itu lahir dari keturunan Set. Kalau saudara lihat di Kejadian pasal 4. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi setelah Enos lahir, manusia mulai mencari Tuhan. Belum cukup untuk menjadi saluran berkat dalam menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Tuhan tunggu terus. Berlanjut sampai kepada Abraham. Berlanjut terus sampai kepada suku Yehuda, Daud,
sampai kepada Maria. Kalau kita urut dengan waktu, dari mulai manusia jatuh dalam dosa sampai ke Abraham 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai Yesus Kristus 2000 tahun. Ribu tahun lamanya. Baru Mesias lahir. Sasaran kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa yang tadinya itu dirusak oleh iblis. Alkitab menunjukkan cara kerjanya Tuhan dalam memulihkan manusia dari kejatuhannya terhadap dosa. Tidak instan, saudara. Melalui hari demi hari. Sama dengan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi cara kerja Tuhan selalu mantap. Saat awal-awal saja setan mau merusak langit dan bumi yang diciptakan ini dengan kekacauan, Tuhan berhasil menstop kekacauan itu melalui terang firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kenapa terang yang menjadi utama untuk menyelesaikan persoalan yang dikacaukan oleh iblis? Saya mau katakan, karena iblis itu adalah kerajaan kegelapan. Yang bisa menolong kehidupan yang terkacaukan oleh kegelapan itu hanya terang firman Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan, tak ada yang bisa membetulkan hidup kita kalau tidak dibetulkan sama firman Tuhan. Maka saya ingatkan baik tadi jemaat, ada lagu lama yang perlu saudara renungkan setiap hari. Tema lagu itu adalah di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Seperti kapal yang lalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Dia membetulkan yang sudah rusak.
cara kerja Tuhan untuk membetulkan langit dan bumi yang dikuasai oleh kegelapan ini. Berfirmanlah Allah. Maka saya mau katakan, saudara dan saya bisa dibetulkan hidup kita hanya oleh karena firman Tuhan. Siapa yang bisa membetulkan nikah kita? Siapa yang bisa membetulkan hidup kita yang sudah rusak karena dosa ini? Siapa yang bisa membetulkan pekerjaan, nasib, hidup kita yang sudah dirusak oleh setan ini? Maka saya mau katakan, terlalu sombong manusia tidak mau dibetulkan firman. Kita tidak bisa hanya dibetulkan lewat tekad kita. Ada banyak orang ingin hidupnya berubah, ingin nikahnya berubah, ingin pekerjaannya berubah, tapi menolak untuk dibetulkan firman. Tak satu pun yang bisa dibetulkan kalau bukan dibetulkan firman. Kalau kita urut ketiga bumi kacau balau, ada kalimat di situ kosong. Kitab Nabi besar menceritakan bagaimana ketiga langit dan bumi ini kosong. Kitab Nabi besar mengatakan menjadi tempat jin-jin. Jin-jin lompat-lompat di sana. Akibat dari kekosongan. Siapa yang bisa membetulkan sarang jin untuk menjadi tempat Tuhan? Siapa yang bisa membetulkan hidup kita yang rusak ini menjadi tempat kehadiran Tuhan? Kalau bukan firman yang membetulkan hidup kita. Maka saya kenapa begitu konsen sekali menyampaikan firman dalam pengajaran? Karena saya tahu firman ini saja yang bisa membetulkan hidup kita. Kita tidak akan bisa betul kalau hanya sekedar dimotivasi. Pakar-pakar motivasi ada banyak, saudara. Saya dulu sering kali nonton itu di TV. Ngomongnya pinter. Hebat memberi motivasi. Tapi sayang sekali, hidupnya saja tidak bisa dibetulkannya. Kenapa? Karena tidak terbuka terhadap firman Tuhan. Makanya kita beribadah semacam ini, sebenarnya Tuhan ingin membetulkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Nyanyian tadi perlu kita renungkan dan kita nyanyikan di dalam hati kita. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Waduh, lagu ini muncul saat-saat saya baru mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Ketiga kali saya pertama kali menjadi pembicara KKR. Tahun 1984. Udah berapa
tahun kira-kira itu? 1984 di kota Sibolga. Pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di KKR. Dari Sibolga sampai ke Barus, ke Sorkem. Waktu itu lagu ini sangat populer. Ada banyak orang bertobat. Ketika saya sampaikan firman Tuhan, tak ada yang bisa membetulkan hidup kita kalau bukan firman. Saya masih ingat ketika di Sorkam itu, orang peserta KKR itu gak muat di lapangan. Akhirnya mereka berdiri di truk-truk. Saya masih ingat itu waktu saya tantang mereka. Siapa malam ini yang mau dibetulkan Tuhan? Ribuan tangan angkat tangan. Dan menyanyikan lagu tadi. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Kalau saya ingat itu, aduh, sejak itu hatiku terbakar untuk menyampaikan firman. Maka dorongan firman dan Roh Kudus. Selanjutnya tahun-tahun berikutnya, saya sudah meninggalkan Medan, masuk ke Riau. Sampai tahun 1988. Tepatnya bulan 6, saya menikah dengan ibu. Dan akhirnya Tuhan utus kami ke Kepri ini, saudara. Tahun 91 akhir, saya masuk ke sini, ke Batam. Lalu saya harus jemput istri dan anak-anak, karena saya tinggalkan di kampung 4 bulan, saudara. Saya jemput, akhirnya saya bawa ke Batam untuk merintis pelayanan kita. Lalu berdirilah Gereja Betel Indonesia. Tepatnya yang mulai resmi ibadah itu tahun 1992. Kita berada pada ulang tahun Gereja Betel Indonesia ke-50 tahun. Jubileum. Sebenarnya kita ini pesta, saudara, tapi karena suasana COVID-19 ini, kita tidak bisa mengadakan ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-50. 50 tahun. Tapi kami diutus ke Kepri ini. Saya masuk tahun 91. Dan mulai aktif pelayanan kita Januari tahun 1992. Makanya kita tiap tahun fellowship itu sebenarnya sekaligus ulang tahun. Ulang tahun masuknya kita diutus Tuhan untuk memulai pelayanan di Kepri ini. Saudara, intinya apa yang Tuhan mau kerjakan? Ingin membetulkan hidup kita. Amin. Haleluya. Semua kita sudah rusak oleh dosa. Dosa kecil, dosa besar, sama-sama merusak. Coba lihat virus yang tidak kelihatan dengan mata, bersembunyi di tenggorokan, di mulut,
Terlalu banyak yang korban, saudara. Virus yang tidak terdeteksi dengan mata masuk, merusak paru-paru, merusak organ-organ yang lain. Sampai kalau saya baca di artikel, sampai otak manusia pun dia rusak. Tapi kita bersyukur, hidup yang rusak itu Tuhan bersedia membetulkannya. Dari kehidupan yang kacau balau, dari kehidupan yang belum berbentuk atau kosong, Tuhan berfirman, jadilah terang. Roh Allah melayang-layang. Tuhan mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis dengan membetulkan kembali. Andai kata Tuhan tidak betulkan melalui terang firman, waduh, pada waktu itu belum ada siang, belum ada malam. Pada waktu itu belum ada terang matahari, terang bulan, terang bintang. Jadi ketika terjadi kacau balau, kegelapan menutupi samudra raya, betapa gelapnya suasana itu. Tapi Roh Allah hadir. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kehadiran Roh Tuhan yang berkelanjutan dengan kehadiran firman Tuhan, ini yang membetulkan. Makanya kalau bergereja, berjemaat, motivasi kita itu harus cari firman, karena kita ini perlu dibetulkan Tuhan. Haleluya. Siapa yang bisa membetulkan anak-anak kita ini? Nggak ada kalau bukan firman. Ketika tidak ada firman, dan pada zaman Nuh, saudara, belum ada nabi seperti sekarang. Belum banyak yang namanya hamba Tuhan. Nuh disebut pemberita kebenaran, sama sejajar dengan Lot. Tapi mayoritas hidup manusia pada zaman Nuh rusak. Itu jelas dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kejahatan manusia besar, kecenderungan manusia selalu kejahatan. Di ayat 12, ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Mayoritas menjalankan hidup yang rusak. Nuh tidak cukup kuat, tidak cukup mampu melayani
orang-orang pada zaman itu. Semua mayoritasnya rusak. Dan karena Tuhan lihat tidak mungkin berubah lagi, Tuhan putuskan. Tuhan memutuskan. Di ayat 13 berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi kalau Tuhan lihat sudah puncaknya, tidak mungkin lagi berubah. Tidak mungkin lagi dibetulkan. Kenapa tidak mungkin lagi dibetulkan? Karena mereka tidak mau melihat apa yang dikerjakan Nuh. Kalau sekarang tidak mau memperhatikan firman, kehidupan yang menolak firman, kehidupan yang tidak mau dibetulkan. Apa resikonya? Tinggal menunggu keputusan Tuhan. Maka saudara, keterbukaan kita terhadap firman, sebenarnya keterbukaan kita terhadap cara Tuhan membetulkan kita. Haleluya. Saya rasa semua kita ingin dibetulkan Tuhan. Dari kehidupan yang banyak kali dirusak oleh iblis. Bayangkan dari mulai nenek moyang kita, setan itu sudah berusaha untuk membuat hidup kita menjadi manusia yang terkutuk. Lihat daerah-daerah, justru di tengah-tengah daerah Kristen, di situ paling banyak orang miskin. Coba lihat. Saya dulu tidak setuju kalau dibilang kampung saya itu peta kemiskinan. Terlalu banyak kemiskinan. Tapi sebenarnya Tuhan ingin membetulkan. Tuhan mau betulin. Beda ya di luar negeri. Kalau di luar negeri justru daerah-daerah yang banyak Kristen itu kaya-kaya. Eropa, Amerika, ya. Australia. Kalau di Australia orang kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu santai. Saya kalau ke Australia, udah beberapa kali saya ke Australia, ya. Saya suka itu duduk di Opera House di Australia, di Sydney, saudara. Saya heran, saudara, setiap hari Jumat, Sabtu, waduh, orang duduknya di tepi pantai sambil lihat-lihat burung merpati. Ya. Dalam hatiku, apa mereka ini nggak kerja ini? Ya. Ya, saya dibawa sama Pak Pendeta Ambarita kan, karena di situ ada makanan khas Hariken. Ya, itu saudaraku tulang rusuk B2 ya. Kalau babi apa? B2 ya. Itu segini lebarnya, saudara, segini. Itu kalau kita pesan satu orang satu begitu, kapan habisnya? Tapi saya lihat orang duduk-duduk sambil minum. Enak
sekali lah mereka ini. Sampai saya tanya, mereka ini nggak ada kerjaan. Oh, mereka ini kerja, Pak. Tapi kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Beda dengan kita. Kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Kalau bisa tengah malam pun kerja. Tapi saya mau katakan, siapa yang bisa membetulkan rezeki kita, nasib kita, keluarga kita, masa depan kita? Sebenarnya tidak ada yang lain kecuali firman bersama dengan Roh Kudus. Ini yang harusnya kita beri kesempatan bagi Roh Tuhan dan firman Allah membetulkan yang sudah rusak ini. Orang banyak konsep, oh kalau saya punya usaha sungguh-sungguh pasti berubah nasibku. Belum tentu, saudara. Kalau saudara tidak bersedia dibetulkan firman, mungkin secara ekonomi boleh berubah. Tapi soal hati, soal pikiran, soal damai sejahtera, soal sukacita, itu sumbernya sudah jelas harus dari Tuhan. Kalau masalah uang, kekayaan, orang pergi ke Gunung Kidul, pulang-pulang bisa jadi kaya. Tapi untuk membetulkan hidup kita yang rusak ini, maka kenapa Tuhan memakai hari-hari? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Sebenarnya prosesnya untuk membetulkan, untuk menciptakan. Tapi setelah Tuhan lihat semua sudah selesai, Tuhan berhenti. Dia ingin menikmati. Dan ketika dia ingin menikmati keberhasilannya dalam menciptakan, setan muncul lagi. Kalau tadi merusak langit dan bumi dengan kekacauan, dengan kegelapan, sekarang merusak nikahnya Adam. Setan memang kurang ajar, saudara. Dia tidak berhasil menghentikan pekerjaan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang dia berusaha untuk menghentikan kebahagiaan Tuhan dengan menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dia tahu kalau manusia dirusak olehnya lewat dosa, maka generasi-generasi manusia ini akan lahirlah generasi-generasi yang rusak. Apa kerinduan iblis di balik itu? Dia ingin menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Oh, tapi Tuhan kembali turun tangan. Dia menunggu generasi lepas generasi supaya Yesus Kristus, firman, jadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu juga hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membetulkan hidup manusia. Bukan lagi untuk membetulkan langit dan bumi, tapi membetulkan hidup manusia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Yesus datang. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Dan sasaran utamanya membetulkan manusia. Dari mulai pribadi sampai kepada nikah kita. Tuhan ingin membetulkannya. Haleluya. Maka setiap keluarga harus terbuka hati untuk Tuhan. Setiap pribadi, setiap rumah tangga
kesempatan bagi Tuhan membetulkan hidup kita dan nikah kita melalui firman. Maka saya selalu mengajak jemaat, mari kita beribadah dan tergembala. Biar Tuhan membetulkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya kita, keluarga, anak-anak kita pun, mereka butuh kehidupan yang dibetulkan. Saya sampai hari ini masih menunggu, karena belum memungkinkan anak-anak kita bisa beribadah. Makanya kita berdoa biar Tuhan tolong. Jangan terlalu lama musibah ini. Anak-anak kita perlu ibadah. Anak-anak kita butuh firman. Anak-anak kita juga butuh persekutuan. Ini harus menjadi topik doa kita setiap hari. Ini menjadi pergumulan kita semua. Memang bisa live streaming, tapi itu nggak sempurna. Maka ibadah semacam ini menjadi sangat penting untuk membetulkan. Setan itu mau mencuri start kesempatan untuk memperlama-lama pandemi ini. Apa yang mau dicuri? Dia mau merontokkan persekutuan kita. Dia mau merontokkan anak-anak kita. Biar mereka kehilangan ibadah. Kehilangan persekutuan. Maka saudara, ini hari-hari ini kita harus betul-betul memperhatikan. Harus mohon belas kasihan Tuhan. Kita harus berkata kepada Tuhan, ingatlah Tuhan, kehidupan kami ini. Kami masih rindu untuk dibetulkan. Kami masih rindu beribadah. Ya, yang paling gawat saudaraku, ada kesempatan semacam ini, tidak punya hati untuk beribadah. Bahkan mengambil kesempatan untuk mogok dalam ibadah. Saya kadang-kadang harus tegas menyampaikan, termasuk kepada jemaat. Kalau orang sudah tidak menghargai ibadah, hidup model seperti itu bukan model takut Tuhan. Sekalipun di bibirnya ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Bahkan ini bisa menjadi ragi bagi yang baik. Kesempatan semacam ini, saya mau katakan tidak lama lagi bagi saudara. Kenapa? Kita ini sedang menantikan hari perhentian. Baru yang kedua, kalau yang pertama kitab Kejadian berbicara tentang perhentian hari untuk Tuhan. Yang kedua, perhentian untuk bangsa Israel. Apa perhentian untuk bangsa Israel? Mereka masuk ke tanah Kanaan. Kalau perhentian untuk Tuhan berbicara waktu, perhentian untuk bangsa Israel berbicara tempat. Kalau Tuhan masuk kepada hari perhentian,
setelah melewati 6 hari kerja. Kalau bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, harus melewati pergumulan-pergumulan. Yang pertama, mereka harus keluar dari Mesir. Sementara Firaun dan Mesir tidak menginginkan mereka keluar. Maka kalau kita baca kitab Keluaran, kenapa mereka tidak menginginkan orang Israel keluar dari Mesir? Karena mereka memperbudak orang Israel. Dan setelah bangsa Israel makin bertambah banyak dan berkembang, oh, mereka takut. Jangan-jangan nanti mereka ini bersekongkol dengan musuh, lalu menyerang kita. Maka Firaun memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh setiap anak laki-laki. Tapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Mereka nggak mau bunuh, sudah. Bahkan mereka biarkan Musa lolos. Nggak gampang loh bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Apalagi setelah Firaun mendengar bangsa Israel mau keluar dari Mesir untuk pergi beribadah. Musa datang menghadap Firaun dan menyatakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Perintah Tuhan adalah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, Firaun lebih ganas lagi. Dia makin mempersulit hidup bangsa Israel. Apa yang caranya mempersulit hidup bangsa Israel? Yang selama ini mereka kerjanya bikin batu bata, disiapkan bahan baku. Tapi setelah bangsa Israel mau keluar, mereka persulit dengan target membuat batu bata. Tetap sama targetnya, tapi bahan baku cari sendiri. Makin sulit, saudara. Maka saya tidak heran, perjalanan bangsa Israel ada gambaran perjalanan kita. Semakin dekat hari pengangkatan, dunia tempat kita ini makin sulit. Akan datang kesusahan-kesusahan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Siapa yang menyangka dunia kena COVID-19? Yang selama ini sepertinya tenang-tenang. Sepertinya pergumulan-pergumulan kita biasa-biasa saja. Tapi sekarang coba lihat. Saya dan saudara harus hidup bijaksana dengan protokol kesehatan ini. Ini, puji Tuhan, kita masih ditolong Tuhan. Haleluya. Masih bisa berjalan aktivitas ekonomi, saudara. Jangan pikirkan soal kurang. Bisa aja dapat makan hari ini, udah puji Tuhan. Kalau masalah kurang, ada waktunya kurang. Ada waktunya kelimpahan, kata Paulus. Aku tahu Paulus punya pengalaman, ada waktu kelimpahan. Paulus juga punya pengalaman, ada waktu kekurangan. Tapi satu hal yang perlu kita jaga, jangan hati dan pikiran kita
rusak. Jangan sampai mulut kita bersungut-sungut mempersalahkan keadaan dan kehendak Tuhan. Tapi saya tahu banyak juga jemaat justru di tengah-tengah seperti ini Tuhan buka jalan. Hidupnya lebih diberkati daripada waktu-waktu yang lalu. Memang ada saja supaya ada penghiburan bagi kita semua. Amin. Amin. Ada yang saya tahu justru kondisi seperti ini malah beli rumah, beli mobil. Tidak salah. Tapi saya selalu katakan, hari-hari ini kita harus bijaksana mempersiapkan anggaran perbelanjaan kita dengan baik. Kita harus bijaksana mengatur kehidupan keuangan kita. Jangan dihabisi semua. Supaya saudara bisa gunakan. Terutama untuk menjaga hidupmu di hadapan Tuhan. Tidak terkontaminasi oleh dunia ini. Haleluya. Saudara, Tuhan siapkan hari perhentian untuk Israel. Tapi bukan gampang. Harus melewati. Keluar dari Mesir. Berjalan di padang gurun. Wah, ini di padang gurun lebih mengerikan karena banyak yang tewas. Ketika keluar tak ada yang tewas. Malah orang Mesir yang pada tewas anak sulungnya. Orang Israel nggak ada yang tewas waktu baru-baru keluar. Mereka begitu bergirangnya keluar dari Mesir. Tanda darah yang ada di ambang pintu rumah mereka menyelamatkan keluarganya. Satu orang pun tidak ada yang tewas karena malaikat maut datang menjemput. Orang Mesir semua meratap. Dari istana Firaun sampai seluruh rakyat Mesir, termasuk kambing domba piaraan mereka, tewas anak-anak sulungnya. Dibunuh oleh malaikat maut. Tapi orang Israel tidak ada. Tapi di tengah jalan, perjalanan di padang gurun, wah. Karena mereka nggak mengerti kehendak Tuhan. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau mengerti kehendak Tuhan. Amin. Terus kenapa nggak sulit sekarang terus? Karena ada mana turun dari langit. Gunung batu bisa mengalirkan air. Tiang awan dan tiang api bisa memberikan perlindungan malam dan siang hari. Sebenarnya lebih sakit mereka ketika diperbudak di Mesir dibandingkan perjalanan di padang gurun 40 tahun. Tapi mereka tidak bersyukur. Hanya 2 orang yang bersyukur. Hanya Kaleb dan Yosua yang ngerti kehendak Tuhan. Sekian lebih kurang 2 juta orang tewas di tengah jalan. Diganti dengan generasi baru yang lahir di tengah jalan untuk memasuki perhentian yang namanya tanah Kanaan. Dua orang loh. Mayoritas semua
Kalau dari persentase nggak tahu saya, 99,9 nggak tahu lagi dah. Kalau dua orang itu 0,0 sekian persen nggak tahu saya. Cuma dua orang. Tapi saudara, nggak selesai sampai di padang gurun. Setelah masuk Kanaan, nyebrang sungai Yordan. Waduh, masih ada pergumulan lagi. Udah masuk loh tanah Kanaan, masih ada pergumulan. Melawan 31 raja. Setiap raja punya wilayah, punya kuasa. Saudara tahu? Sudah dalam Yesus Kristus. Sudah berada di dalam Yesus Kristus. Itu gambaran masuk Kanaan, sudah masuk perhentian, sudah berada di dalam Yesus Kristus, masih ada pergumulan. Maka saudara nggak usah heran, jangan curiga, saya kok ikut Tuhan kok masih ada pergumulan. Karena orang senangnya gini, maunya ikut Tuhan itu tak ada lagi pergumulan. Langsung senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Tapi jangan lupa saudara, walaupun saudara di dalam Kristus, sebelum seizin Tuhan, semua ditaklukkan. Masih ada pergumulan. Makanya sama, orang dunia pun hari ini bergumulan. Saudara dalam Tuhan juga ada pergumulan. Ya. Jadi jangan kira kalau ada pergumulan karena saudara di luar Tuhan. Kalau bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan ada pergumulan adalah sebagai ujian untuk memantapkan saudara. Apakah saudara bisa setia di tengah-tengah pergumulan ini? Bagi orang dunia sebagai hukuman. Tapi bagi saudara bukan hukuman. Satu ujian, tes. Udah mati 31 raja. Tuhan berikan perintah. Ada 7 suku yang tidak boleh ditewaskan. Masih disisakan lagi pergumulan. Untuk apa? Untuk orang-orang muda yang belum terlatih perang. Yang tidak pernah ikut peperangan melawan orang Kanaan. Harus disisakan, musuh tidak boleh tewas. Agar apa? Tetap ada pelatihannya. Makanya ada kalanya Tuhan sisakan pergumulan saudara. Supaya saudara tetap mau latihan. Haleluya. Ibu-ibu, Tuhan sisakan pergumulanmu. Mungkin ekonomimu beres, tapi bagaimana suamimu? Bapak-bapak, mungkin semua segala sesuatu beres, tapi bagaimana istrimu dan anak-anakmu? Atau orang tua sudah dimantapkan, tapi kadangkala anak-anak kita belum siap untuk mengikut seperti apa yang Tuhan harapkan. Itu semua bentuk sisa-sisa pergumulan. Mungkin kita sudah beres, tapi mungkin masih ada keluarga kita di kampung untuk pergumulan bagi kita. Supaya apa? Tetap harus melewati peperangan. Walaupun sudah berada di dalam Kristus. Maka saudara, kalau ada pergumulan, jangan usah ditengking-tengking. Dalam ini keluar kok pergumulanku. Tuhan ketawa, aku yang sisakan itu.
biar kamu tetap rendah hati, nangis di bawah kaki Tuhan. Bukankah Paulus pernah begitu? Tuhan taruh duri dalam dagingnya. Paulus mendoakannya supaya itu disingkirkan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan kau kuat. Tuhan izinkan ada pergumulan sebagai kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita tak bergumul dan mengandalkan Tuhan. Supaya tidak renggang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ini, jangan kalau ada persoalan itu langsung diusir habis-habisan. Walaupun saudara usir, kalau Tuhan bilang, itu sengaja kuizinkan. Seperti Paulus, iblis, utusan iblis mengocok hidupnya. Supaya apa? Tetap ada pergumulan. Saya merasakan itu, saudara. Tetap Tuhan buat ada pergumulan. Sampai hari ini. Pada awalnya saya terkejut. Kok bisa begini Tuhan? Ya. Ketika saudara saya diambil sama Tuhan. Anak saya diambil sama Tuhan. Sampai kita harus punya kewajiban yang cukup lama. Gak gampang membereskan 5 miliar, saudara. Setiap bulan menjadi pergumulan kami. Harus memberi kewajiban ke Singapura untuk melunasi 5 miliar, saudara. Tapi seizin Tuhan. Satu kali saya buat permohonan ke rumah sakit General Hospital. Apakah tidak ada keringanan lagi? Apa katanya? Jawabannya, cukuplah. Kami sudah kasih keringanan untuk Bapak. Tak boleh ditambah lagi. Sampai selesai, saudara. Sekarang udah lunas dibikin Tuhan. Anehnya lunas sebelum COVID, saudara. Kalau COVID ini ada pergumulan, apa nggak berat, saudara? Tapi Tuhan tahu waktunya. Sebelum COVID-19, Tuhan sudah selesaikan semua. Karena Dia tahu kemampuan jemaat memberi terbatas. Kemampuan orang-orang yang mendukung terbatas. Tapi Tuhan bilang, selesai sampai di sini. Itu tahun yang lalu, saudara, diselesaikan sama Tuhan. Lain lagi sekarang pergumulan. Jadi Tuhan selalu sisakan. Makanya kalau saudara masih ada pergumulan, ingat, itu Tuhan sengaja sisakan supaya saudara tetap pelatihan perang. Biar kita tidak lengah, biar kita tidak santai. Biar kita tetap berkata, Tuhan adalah kekuatanmu, kekuatanku, bersama Engkau aku tidak goyah. Haleluya. Haleluya. Saya mau mengajak jemaat untuk memahami perhentian yang kedua. Perhentian untuk bangsa Israel. Yang ketiga, perhentian untuk kita semua. Perhentian untuk kita semua apa? Terangkat dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai dan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dalam kerajaan 1000 tahun itu bagaikan perhentian untuk kita, seluruh umat Tuhan yang sudah lolos. Pada saat perhentian kerajaan 1000 tahun damai itu, iblis dirantai, diikat, dilempar
dilemparkan ke jurang maut. Tak bisa lagi terganggu hidup saudara dan saya. Tapi saudara, ada nasihat firman Tuhan. Kalau saudara mau masuk ke sana, ada 3 poin yang saudara mau perhatikan. Supaya saudara masuk ke tempat perhentian. Masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Yang pertama, Ibrani pasal 4. Yang pertama, Ibrani pasal 4. Kalau saudara lihat perikopnya, hari perhentian yang disediakan Allah. Tuhan mau menyediakan hari perhentian untuk kita. Tapi satu syarat pertama, ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang dianggap di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi waspada, jangan dianggap ketinggalan. Jangan dalam kondisi tertinggal. Percepat langkahmu, kejar barisan paling depan. Amin. Garis depan kita rebut, karena bagian belakang itu lebih rentan untuk tertinggal. Coba lihat pelari-pelari saudara. Kalau sekian putaran dia masih jauh tertinggal di belakang, itu tidak ada harapan untuk ke depan. Jadi sudah diprediksi, oh itu bakalan tertinggal itu. Mungkin kalau di putaran pertama boleh dia di belakang, tapi nanti dia putaran kedua dipercepatnya langkahnya. Tapi kalau udah 3 putaran, sudah mau putaran terakhir, masih di belakang, ngos-ngosan lagi. Udah kita predik bakalan tertinggal. Artinya, kalau dikatakan waspadalah, jangan dianggap ketinggalan. Artinya, hari-hari ini kejar garis depan. Jangan suasana tertinggal. Ibadah saudara pun harus dalam kondisi garis depan. Hidup kita, kerohanian kita, jangan ada di barisan belakang. Kita berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan angkat kita lebih cepat maju. Bahkan Paulus katakan berlari-lari. Jangan dianggap ketinggalan. Dimulai dari ibadah semacam ini, Anda jangan tertinggal. Pelayanan jangan tertinggal. Ini cara Tuhan mengangkat kita untuk berada di garis depan. Haleluya. Haleluya. Ibadah kita, pengorbanan kita, persembahan kita, itu untuk mengangkat kita masuk ke garis depan. Makanya dalam perjalanan bangsa Israel, musuh itu menghantam bagian belakang. Bagian depan dia nggak sanggup. Maka mana yang luyu-luyu di belakang, ini yang dihantam, mati kau situ. Yang anehnya, udah mati dia, kaunya jalan terus. Menghantam bagian-bagian belakang yang lemah, saudara. Maka anak-anak Tuhan, jangan bilang Anda lemah. Saudara harus berkata, aku kuat. Harus nyanyikan itu ya. Kini yang lemah berkata, dan yang miskin berkata, ku kaya. Sebab
itu harus nyanyikan itu biar kaya saudara. Kaya secara rohani. Haleluya. Dan tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa kaya secara jasmani. Perkatakan firman Tuhan. Saya kalau nyanyikan itu dulu, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Waduh, kita enggak. Yang lemah berkata makin lemah. Yang miskin berkata putus asa. Susah payah terus seperti kertapi. Oh, saudara kaya dalam Tuhan. Amin. Klaim janji Tuhan. Yang kedua, supaya saudara masuk ke tempat perhentian itu, gunakan firman yang saudara sudah terima. Itu ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Gunakan firman Tuhan. Sebagai apa firman Tuhan? Sebagai makanan untuk menguatkan. Sebagai apa firman Tuhan? Sebagai senjata untuk melawan pencobaan-pencobaan. Bukankah Yesus mengalahkan semua pencobaan dengan kata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iblis mundur saudara. Gunakan firman. Makanya kalau saudara diserang sama setan, gunakan firman. Oh enggak, kata firman Tuhan begini. Bukan begitu. Lawan dia dengan pedang firman Tuhan. Pedang roh, itulah Yang ketiga, supaya saudara masuk ke tempat perhentian itu, ayat 7, Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, lembutkan hati, karena masih ada kesempatan untuk menerima, kesempatan untuk masuk ke hari perhentian. Kalau hari ini kita tidak mengeraskan hati. 3 poin untuk menghentar saudara dan saya masuk ke tempat perhentian itu. Waspada, jangan ketinggalan. Gunakan firman dan lembutkan hati. Saya yakin kita akan menikmati hari perhentian yang disediakan Tuhan. Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru, di mana air mata dihapus. Tidak ada lagi ratap tangis perkabunan. Tidak ada keluh kesah di sana, sebab segala sesuatunya menjadi baru. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya rindu saudara, kita semua semakin memantapkan hati kita untuk selalu mengasihi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Karena Engkau selalu memperhatikan kami. Mari kembali kita nyanyikan tadi pujian. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Kita rindu untuk lebih mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk bangkit lebih dulu, berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Oh, haleluya.
hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Mari dengan hati betul terbuka, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Oh, amin. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
bekerja untuk membawa kami ke tempat perhentian Tuhan. Tolong kami Tuhan, betulkan hidup kami, betulkan nasib dan masa depan kami dengan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, Kau lihat seluruh jemaat, biarlah perhatian Tuhan tertuju kepada kami semua, kepada setiap pribadi, setiap nikah, setiap kehidupan anak-anak kami, orang-orang muda ini. Perhatian khusus dari Tuhan mengerjakan sesuatu untuk menjadikan sungguh amat baik. Terima kasih Bapa. Kau berkati seluruh jemaat, terutama kerohanian mereka, supaya tidak dianggap ketinggalan. Biar mereka berada di garis depan, karena Tuhan pegang mereka, karena Tuhan dorong mereka, bukan di barisan belakang, tapi di barisan depan, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan beribadah. Terima kasih Bapa di sorga. Saya serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa kalau ada jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah, semua Kau jamah, bahkan terutama Kau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami Tuhan, yang sudah manula, yang tidak dapat mengikuti ibadah secara live di tempat ini, secara offline. Tuhan tolong, semuanya Engkau sendiri yang menolong mereka. Berikanlah mereka panjang umur, dan sampai tiba waktunya nanti kembali kami dipulihkan, semuanya bisa beribadah kembali. Anak-anak kami juga, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan masih izinkan berada di rumah, Tuhan tolong memberkati perkembangan mereka dengan pertolongan Tuhan. Berkati pekerjaan umat Tuhan, baik yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, di luar negeri sekalipun. Tuhan buka jalan, baik sebagai TNI, sebagai Polri, bahkan juga sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan-karyawati, pengusaha, pedagang, petani, peternak, semua pekerjaan Tuhanlah yang membuka jalan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkati persembahan mereka, apapun yang mereka lakukan karena mengasihi Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Di tengah-tengah kesulitan, biarlah mereka mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari mulai Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri pejabat tinggi, kepala-kepala daerah, kabupaten, kota, camat, sampai kepala desa dan RT RW. Tuhan tolong berikan kebijakan sehingga mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar hamba-Mu bersama jemaat akan meninggalkan tempat ini. Kami akan bertemu pada minggu yang akan datang dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Saling mendoakan biar kita bisa lewati COVID-19 ini, dan kita tunggu-tunggu nanti juga pemerintah kita segera kita doakan juga untuk mendapatkan vaksin sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang dan selamat ketemu di hari yang akan lain. Tuhan memberkati. Haleluya.